Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku mau cerita nih, karena aku udah baca email kalian. Mohon maaf ya, agak lambat nih ya aku bacain email kalian. Oke. Guys, sebelum aku mau bacain ceritanya, aku pengen berterima kasih dulu untuk kalian semua yang udah subscribe, rekomen, dan share. Terima kasih banyak. Untuk yang belum komen, belum share atau like juga, ayo dong di komen, di share, dan di like ya. Oh ya, untuk kalian semua yang pengen banget nih kirim-kirim cerita buat kita tuh gampang banget loh. Tinggal email aja ke kita citranuansa9gmail.com, atau kalian tuh bisa banget kirim melalui messenger saya Sandy Caroline, atau Facebook saya Sandy Caroline. Oke guys, langsung aja kita ke cerita kali ini. Cerita kali ini tuh menceritakan tentang apartemennya Bu Dewi. Kita nyebutnya Dewi aja kali ya. Orangnya masih muda sih. Dia seorang manajer yang punya apartemen di Jakarta. Nah, jadi dia ini kan kerjanya kan tahu sendiri ya, kantor gitu kan. Pergi pagi, pulangnya juga ya sore gitu menjelang malam. Nah, si Dewi ini kan baru aja pindah, kurang lebih kata dia sih sekitar semingguan. Awal-awal dia di situ dulu tuh dia ada yang temennya gitu, ada yang nemenin gitu kan. Cuman akhir-akhir ini tuh seminggu sebelum puasa ini dia tuh tinggal sendirian karena yang nemenin dia itu pulkam guys katanya. Awal-awal jadi dia biasa aja gitu kan, cuma berdua jadi dia nggak iseng. Nah akhir-akhir ini tuh dia ngerasa ada sesuatu yang aneh gitu dan juga serem kalau menurut dia. Nah dia kan lagi pulang kerja nih guys, waktu itu kata dia pulang kerja. Nah si Dewi ini bilang dia kan ganti baju semuanya, terus menuju itulah, dia pakai baju biasa, kemudian mau turun ke bawah gitu kan. Dia gantunglah baju kantornya dia tuh di dekat lemari. Nah tiba-tiba dia lagi ya mau rapi-rapi gitu menuju ke bawah ya, mau beli makan, itu dia dengar kayak suara jatuh gitu, barang jatuh, tapi kayak duit gitu di logam menjatuh, tau gak sih, kayak kencing gitu. Nah si Dewi ini gini, jangan-jangan duit receh yang gue kantongin. Emang dia tuh di jasnya ngantongin duit receh, tapi ya nggak sebanyak itu juga, kayak jatuhnya tuh banyak banget. Sama dia disamperin tuh guys, deket TV kan, disamperin, terus dia lihat posisi itu masih biasa kegantung, tapi bener emang ada duit jatuh gitu, tapi nggak banyak juga gitu duit jatuh. Si Dewi positive thinking, oh mungkin tadi gue naruhnya miring gitu makanya tuh jatuh gitu kan. Udahlah tuh, karena udah mau maghrib kan, dia waktu itu puasa tuh guys. Nah dia gue harus buru-buru ini menuju ke bawah gitu kan. Udahlah, dia ke bawah tuh kucuk-kucuk tuh kan jalan. Nah kalau apartemen itu kan punya kunci kayak kartu gitu ya, card gitu untuk keluar masuknya dia gitu kan. Udah pergi tuh ke bawah, terus belilah dia beberapa makanan gitu kan. Terus dia lihat kan emang rame, dia posisi rame, dia mikir kayaknya gue harusnya makannya di kamar aja kali ya gitu kan. Udah akhirnya dia menuju lagi ke atas. Nah ke atas dia makan tuh guys, udah nyiapin segala macem kan, azan dia mau makan, tiba-tiba tuh dari kamar mandinya dia tuh suara kaca pecah, tau nggak, kumprang gitu. Nah dia mikir gini, ada suara kaca, kata dia, oh jangan kaca pecah. Dia lari tuh guys ke kamar mandi. Nah di kamar mandi dia meriksa dong gitu kan, suara apa sih tadi gitu kan. Nah, pas dia datang ke situ tuh gak ada suara apa-apa guys, nggak ada apapun yang pecah juga. Terus si Dewi baru nyadar kalau di kamar mandinya dia itu kan emang nggak ada kaca juga gitu, tapi ini kayak suara kaca pecah, tapi setelah dilihat tuh nggak ada kaca, ya emang nggak ada gitu kan di kamar mandinya dia. Nah, seketika tuh dia langsung merinding gitu kan. Ditutup lagi tuh pintu kamar mandi, dia menuju makanan tuh kan, makanannya dia. Jadi buka puasa tuh beli makan. Nah dia tuh kan beli minum gitu, jadi air mineral, dia buka tuh tutup air mineralnya, dia taruh di sebelah nasinya dia. Jadi ini air mineral tutupnya udah dibuka, tutupnya ditaruh di sebelah piringnya dia tuh kata dia.
Nah dia lagi nyuap makan gitu, tiba-tiba itu tutup air mineral mental guys, mental ke dalam piring makannya dia. Dia kaget dong, kok mental gitu kan, lah kok bisa jalan sendiri gitu kan, sedangkan nggak ada angin. Ya angin dari mana, orang dia pakai AC, namanya di apartemen kan AC bukannya kipas angin. Dia bingung, yaudah dia buru-buru diangkat sama dia, terus dia langsung nutupin tuh, ditutup gitu botol mineralnya. Dia makan lagi, kata dia, masa sih bisa terbang sendiri gitu, nah nggak mungkin lah pikiran dia gitu kan. Udah tuh kata dia gini, kok katanya aneh banget sih gitu. Udah dia agak merinding tuh guys, terus dia ngomong, udah gue mau sholat. Dia sholat maghrib tuh. Nah sholat maghrib, pas lagi dia sholat, nah dia dengar kan, ya dia sendirian kan, dia sholat, orang udah nggak ada si yang nemenin itu, si mbaknya. Biasanya dia ada yang bantuin lah istilahnya di rumah itu. Dia lagi sholat, terus kan sholat maghrib tuh sendiri, al-fatihahnya kan dibacanya lumayan kencang. Terus tuh tiba-tiba dari belakang tuh dia denger banget, katanya tuh ada yang nyaut amin gitu. Nah si Dewi yang itu sholat mikir gitu, ada ini suara amin sih di belakang gitu kan. Si Dewi langsung antara gimana ya, sholat jadi nggak usuk gitu kata dia. Dia mau nengok tapi lagi sholat, dah dia terus aja tuh sampai selesai sholat. Dia nengok nggak ada orang guys, tapi dia yakin banget kupingnya dia tuh ada yang nyautin amin gitu kan. Dia mulai merinding tuh guys, terus dia gini, aduh gimana ya kata dia gitu, gue jadi ngeri sedep nih kata dia. Udah gue mau beli cemilan aja deh ke bawah. Dia jalan tuh ke bawah apartemen kan, bawah tuh ke kantin. Nah ini ininya ke kantin gitu kan lewat lift ya guys ya, lift tuh, terus dia langsung turun ke bawah, terus dia nyari lah ya makanan lagi tuh, dia beli cemilan. Nah pas dia lagi beli cemilan itu, dia ketemu lah tuh sama teman kantornya dia, sebut aja sih Mas Bambang ya. Nah si Bambang bilang, Dew lu ngapain gitu. Iya gue lagi beli ini kata si Dewi gitu. Oh terus lu mau ngapain diri depan lift? Si Dewi, ya gue mau naik ke atas lah bang, emang kenapa? Nah si Bambang ini kebetulan emang dari turun ke bawah, jadi dia tuh nongolnya dari tangga darurat guys. Terus si Mbak Dewi bilang, emang kenapa, lu dari mana? Gue dari atas lah. Lu liat situ kata si Mbak Dewi. Ya iyalah gue liat situ, orang liftnya lagi rusak gitu. Terus si Dewi bilang, liftnya rusak? Tadi gue turun ke bawah pakai lift. Ngaco lu katanya, emang dari rusak katanya dari pas abis maghrib tadi kok katanya. Nggak percaya lu pencet aja kata si Bambang. Si Dewi pencet tuh, bener guys nggak bisa dibuka. Terus security juga bilang, maaf ibu ini liftnya lagi rusak jadi nggak bisa dipakai dulu. Nah si Dewi yang bengong, tadi kan gue turun ke bawah pakai lift itu kan dalam hati dia. Nah terus si security bilang, ya udah permisi ya bu, ya bu ya, ya bu, ya bu ya gitu. Jadi tuh security tuh seakan-akan kok ada dua orang, ngerti nggak sih guys? Jadi security bilang gini, permisi ya bu ya gitu. Jadi kayak ada dua tuh. Si Dewi yang bengong gitu ngeliatin security, apa sih ini security gitu, apa gue yang salah denger, apa gue yang gimana ya. Ya udahlah si Dewi tetap aja tuh, berarti gue harus naik tangga darurat. Terus si Bambang kan bilang tadi kalau misalnya dia juga naik tangga darurat, kebetulan si Bambang ini memang satu lantai gitu sama si Dewi, berarti gue harus naik tangga lagi. Ya udahlah si Dewi kan agak penakut tuh, tangga darurat kan sepi gitu pikiran dia langsung lari kencang lah tuh menuju lantai 2. Nah di lantai 2 tuh kan dia kabur menuju ke kamarnya tuh, dia buka pakai kartu. Nah sampai di kartu tuh dia langsung ya nyantai lah ya, dia mau rebahan mau tidur gitu kan. Itu udah ngantuk banget sambil makan cemil-cemilan sambil nonton TV tuh guys. Akhirnya udah dia ketiduran. Nah dia kebangun itu kayak ada suara orang mandi katanya di kamar mandi dia tuh, showernya nyala kata dia tuh, kedengeran gitulah. Nah dia suara apaan tuh pikiran dia, oh suara shower. Dia bangun tuh, dia buka mata ternyata jam 1 guys, jam 1 malam. Terus si Dewi kok gemeteran tuh dia guys, karena dia dengar suara shower gitu di kamar mandinya dia, dan sedangkan dia tuh sendirian, yang nemenin dia juga lagi pulkam gitu kan.
ini nggak mungkin ada orang gitu. Terus kan dia denger tuh suara shower gitu gitu kan, dia mikir, ah, siapa gitu mandi di kamar mandi gue jam segini. Akhirnya tapi dia penasaran kan tuh, dia menuju ke shower itu, ke kamar mandi, dia buka, brek aja, tegak dia lihat tuh emang showernya nyala tapi nggak ada siapa-siapa, sama dia dimatiin kan tuh. Dia keberanian banget ya, kalau gue belum tentu berani, sama dia dimatiin. Udah dimatiin, dia mau jalan lagi kan menuju ke pintu, itu shower nyala lagi gitu. Si Dewi, iya apa sih nih, shower dimatiin lagi sama si Dewi. Dia menuju lagi ke pintu, nyala lagi guys 3 kali. Nah si Dewi yang ngelihat kayak gitu nyala-nyala sendiri kan takut, akhirnya dia langsung sama dia langsung ditutup aja pintunya, udah biarin dia nyala tuh ya. Udah gimana, terus si Dewi kan saking gemeteran ketakutan gitu, shower 3 kali nyala terus kan. Itu kan jam 1 malam, si Dewi akhirnya mau lari ke bawah gitu, mau ke lantai bawah aja kali, banyak orang gitu kan puasa, mungkin jam 1 orang banyak yang jajan apa gimana pikiran dia, pokoknya dia mau nyari keramaian di bawah gitu kan. Dia lari tuh gas cek aja kelewat tangga darurat. Pas dia tangga darurat itu, dia buka pintunya gini, pintu tangga darurat tuh nggak bisa kebuka karena dia nggak bawa kartnya dia. Jadi kartnya dia tuh kunci akses yang bisa kemana aja termasuk ke tangga darurat itu nggak bisa dibuka. Nah si Dewi kan bingung, waduh kuncinya kan ketinggalan di kamar, gimana nih. Udah lah ya, akhirnya dia, aduh lama tuh dia duduk di situ diam gitu, nggak ada yang lewat juga, jam 1 malam guys. Akhirnya dia memutusin untuk balik lagi ke kamarnya gitu kan. Nah dia nyampe ke kamarnya itu, dari jauh dia lihat ternyata dia lupa kunci pintu kamar, kamarnya itu masih ngablak itu guys, ngablak itu kan, pintu kamarnya kebuka aja. Nah si Dewi langsung, wah ini dia nih, pintu kamar gue kebuka lagi, bismillah aja deh kata dia. Masuk ke dalam, dia lihat tuh kunci akses gue mana, dicari-cari kunci akses tuh, suara shower tuh masih itu ya, masih bunyi gitu kan, bunyi gitu. Terus kata dia, aduh kunci akses gue di mana, oh iya gue ingat, di kantong jaketnya dia yang dipakai tadi untuk beli cemilan. Akhirnya dia cari tuh jaketnya dia, ketemu. Nah pas dia lagi ketemu itu kan, dia udah pegang gini, dia denger ya suara tuh orang nembang, nyanyi tembangan, tapi dari kamar mandinya dia yang showernya nyala itu guys. Jadi kayak nembang gitu, suara kencang banget. Nah si Dewi itu kan ketakutan ya, sampai gemeteran tuh, dia lari-lari gitu kan. Nah pas dia lari menuju keluar, jadi kan dia apartemennya itu ada kamarnya, ada ruang tamunya. Nah di ke ruang tamu depan itu dia ngelihat perempuan itu yang serem banget kata si Dewi. Itu rambutnya panjang, pakai bajunya tuh juga ya kayak orang pengantin, gimana sih pengantenan, putih itu panjang. Terus tiba-tiba itu yang ngeliatin Dewi gitu, dia tuh di arah pintu keluar ya, pintu arah depannya Dewi tuh mau keluar kan ada dia. Si Dewi tuh udah jerit-jerit, teriak-teriak, udah gemeteran. Akhirnya dia pingsan di situ kan, pingsan. Nah dia sadar itu guys, ada si Bambang itu temennya dia sama tetangga depannya dia. Jadi si Bambang ini kayaknya manggil tetangga depan kamarnya dia. Terus si Bambang bilang, lu ngapa sih Dew gitu. Terus tetangga depannya, iya nih kasih minyak putih. Jadi tetangga depannya dia tuh perempuan ya guys, jadi ngasih minyak putih ke badannya dia, ke perutnya. Kemudian security datang juga, securitynya datang kan guys. Nah pas securitynya datang itu, dia tuh merasa yang aneh gitu, bu gimana bu gitu. Nah securitynya tuh datang. Nah security yang di bawah itu yang tadi ketemu sama dia juga tuh guys, datang tuh akhirnya. Nah ketemu kan, terus securitynya bilang, bu ada apa nih gitu, kenapa gitu, apa sakit apa gimana gitu. Terus dia mulai cerita lah ya kayak gini gitu kan, ceritain soal yang kejadian dia tuh tadi gitu, dia ngeliat. Terus securitynya bilang, gimana ya bu katanya, terus ibu sendirian di sini gitu, saya biar bawa temennya ibu yang tadi juga gitu kan, yang tadi saya ketemu gitu. Masa saya katanya gimana ya kalau kayak gini, susah, biar temennya aja nanti yang minta pindah kamar. Jadi dia tuh si Dewi ini tuh mau pindah kamar, minta kamar yang lain gitu loh, karena kan kebetulan dia juga masih 2 minggu ya guys situ, jadi bisa minta 2 kamar, pindah kamar gitulah ya.
Nah temannya si Dewi itu katanya mana gitu, biar nanti temennya aja yang ngurus, sedangkan si Dewi kan lagi kurang sehat nih guys, karena kan dia pingsan juga kan, lemas kan. Akhirnya si security itu minta untuk temennya Mbak Dewi aja. Nah si Dewi yang denger itu yang bengong gitu, maksudnya Pak gitu, ya temen ibu aja katanya yang ngurus-ngurus semua, ibunya kan juga lagi kurang sehat, mendingan katanya temen ibu aja gitu. Temen yang mana gitu kata si Dewi, soalnya kebetulan si mbak yang biasa sama saya itu lagi pulang, jadi saya tuh dari 2 hari ini tuh saya sendirian gitu kan. Terus si security bilang, itu bu temen ibu yang tadi yang kata waktu kemarin itu katanya, waktu tadi tuh katanya ketemu kita di lift, depan lift kan, ibu kan berdua tuh sama temennya, lebih teman ibu itu aja yang ngurus kan, pasti kan dia bisa lah ngurus. Nah terus sih Mbak Dewi yang maksudnya gitu, saya sendirian pak, saya tadi pun turun ke lift pun sendirian gitu kan, kata Bu Dewi, saya nggak sama sekali ada teman gitu di sini, jadi ya emang saya sendiri aja. Terus securitynya yang bengong gitu. Nah terus itu siapa ya katanya, kamu bapak ngeliatnya saya berdua. Iya berdua kata dia gitu, kata dia gitu. Ya udah bu gitu, kalau gitu ikut saya aja deh, kita ngurus pindah kamar gitu. Sebenarnya ada apaan sih pak gitu kan gituin. Iya pokoknya ibu ikut aja lah katanya, gimana caranya biar saya ituin katanya. Udahlah akhirnya Mbak Dewi yang ya udahlah ikut aja deh gue, sampai sono kan tuh. Pas sampai sono dikasih tahu sama security, udah bu katanya oke, di ACC aja nanti pindah gitu kan, kata pihak dari apartemennya. Terus Mbak Dewi minta penjelasan sebenarnya tuh kamar tuh kenapa sih gitu, bekas apa sih gitu kan. Baru dikasih tahu di situ guys, jadi kamarnya itu bekas 2 tahun yang lalu tuh bekas seseorang yang sudah gantung diri katanya sih di kamar mandinya dia gitu. Itu ceritanya guys. Serem ya guys ya. Oke itu aja cerita dari saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.